Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, sukses di waktu muda, sebuah kalimat yang sangat manis, sebuah kalimat yang sangat indah. Sukses di waktu muda adalah inspirasi kita semua. Buat Anda yang sekarang sedang menonton channel ini, berbahagialah, karena pada saat ini saya akan sedikit membahas bagaimana kiat-kiat untuk sukses di kala waktu muda. Lebih dahulu kita harus mengetahui dobit atau definisi daripada sukses. Menurut saya, sukses itu adalah ketika seseorang hidupnya bermanfaat. Semakin orang hidupnya bermanfaat, maka semakin layak orang tersebut disebut sebagai orang sukses. Semakin orang tersebut tidak ada manfaatnya terhadap sekitar, terhadap lingkungan, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, maka semakin orang tersebut tidak layak untuk disebut sukses. Bahkan jika seseorang justru jadi duri, justru jadi penghalang, justru menjadi sebuah racun untuk lingkungannya, sama sekali tidak bermanfaat, orang tersebut sungguh orang yang paling rugi. Nah, bagaimana kiat-kiat supaya kita menjadi seseorang yang sukses di waktu muda? Ada dua kunci untuk menggapai kesuksesan di waktu muda. Satu adalah dengan ilmu pengetahuan, dua dengan harta benda. Insya Allah yang saya katakan saat ini sesuai dengan yang saya alami. Hadis bin nikmah, sekedar menceritakan nikmat yang Allah kasih dalam segi ilmu pengetahuan. Di usia belasan tahun saya sudah dipercaya untuk mengisi beberapa pengajian. Bahkan dulu ketika saya masih senggang, belum begitu sibuk mengasuh anak-anak di pondok pesantren, saya pernah mengalami satu hari itu sampai 2 atau 3 panggung dalam mengisi materi-materi pengajian. Di segi ekonomi perjalanan usaha, saya juga insya Allah sampai saat ini masih sebagai owner daripada ayampetelur.com, di mana ayampetelur.com ini bidang usaha dalam peternakan ayam petelur, dari mulai pembibitan, juga kami menerima konsultasi, juga kami jual beli bibit, juga kami jual beli pakan, obat-obatan, dan menerima konsultasi pengobatan seputar unggas ayam petelur. Insya Allah udah beberapa puluhan peternak yang bergabung dengan kami bersama-sama dalam usaha ini. Ini cuma sharing biasa lah, insya Allah menjadi inspirasi buat kita semua. Kembali kepada yang tadi, kenapa pengetahuan, ilmu pengetahuan jadi nomor satu kiat kita untuk mencapai step-step kesuksesan di waktu muda. Karena cuma dengan pengetahuan seseorang akan jadi mulia. Jadi seseorang akan jadi mulia tidak ada lain, kunci yang pertama itu harus ada ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan tersendiri harus benar-benar diperhatikan. Bermimpi orang yang bodoh bisa sukses. Bermimpi orang yang bodoh bisa menggapai kemanfaatan hidupnya. Nah, selanjutnya ilmu pengetahuan itu bisa didapat dari mana saja sebetulnya, kecuali ilmu-ilmu tertentu. Seperti ilmu hukum, sebaiknya kita itu kalau dalam ilmu fatwa kepada orang lain harus berguru dengan takhusus. Tapi ilmu pengetahuan umum itu dibolehkan, bahkan apalagi zaman sekarang teknologi serba canggih, kita ada media, segala media bisa kita manfaatkan untuk menggapai berbagai macam ilmu pengetahuan. Jadi buat Anda generasi muda, catatlah bahwa ilmu pengetahuan syarat pertama Anda untuk sukses di waktu muda. Anda bodoh, Anda tidak punya pengetahuan, nihil, cuma isapan jempol belaka Anda ingin sukses. Perbanyaklah pengetahuan. Saya ingat dulu itu waktu masih sangat muda, kalau saya berangkat ke pondok itu suka naik bis, itu selalu di jalan itu saya beli koran. Koran itu selalu dibaca, datang ke pondok juga sebelum mengaji selalu dibaca. Itu kebiasaan saya. Sangat gemar membaca sampai saat ini, insya Allah. Saya sangat senang, sangat bergembira ketika membaca sesuatu. Nah, kenapa dengan pengetahuan ini seseorang itu tidak akan picik.
tidak akan picik, akan banyak relasi, akan banyak sesuatu yang sangat bermanfaat. Penghautan tersendiri kan berbagai macam pengetahuan, kedisiplinan, keilmuan itu sangat banyak lah. Tapi setidaknya kita punya barometer, harus ada dari pengetahuan tersebut step-step yang kita harus jalani. Pertama ya jelas lah, dasar-dasar ilmu syariat kita harus menguasai. Minimal kita bisa sholat yang benar, bisa puasa yang benar, bisa menutup aurat dan benar. Nah, setelah itu maka sangat bagus kita mencari pengetahuan dalam untuk mencari kebutuhan kehidupan yang lain, yaitu akan berkaitan dengan apa? Kemanfaatan dengan harta. Dengan apa? Yaitu belajar ilmu tentang menjadi wirausaha. Maaf, bagi anda sekalian, sekarang yang lagi bekerja, selamat, saya sangat bahagia, saya sangat mendukung, tapi saya titip, jangan selamanya Anda menjadi pekerja, jangan selamanya Anda bekerja kepada orang lain. Saran saya, kita bekerja kepada orang lain semata-mata untuk mencari modal saja. Artinya kesuksesan yang kedua, step yang harus kita perhatikan itu adalah kita harus punya harta. Nah, untuk apa? Karena tidak bisa dipungkiri, untuk bisa memperluas kemanfaatan kita harus mempunyai harta. Untuk siapa? Pastinya untuk keluarga, pastinya untuk lingkungan, pastinya orang-orang yang layak kita bantu, yang termasuk orang-orang yang lemah. Orang yang menjadi pengusaha yang punya penghasilan rutin itu akan sangat berbeda dengan orang yang kemampuannya lemah. Dari mana perbedaannya? Kalau orang yang menjadi pengusaha yang punya tiap hari penghasilan rutin akan merasa biasa ketika berinfak. Kenapa? Hari ini berinfak, hari ini juga datang lagi. Itulah seorang pengusaha. Beda lagi seseorang ternyata tidak punya penghasilan tetap, tidak punya penghasilan rutin, maka biasanya akan mikir dua apakah sampai 10 kali ketika berinfak. Kenapa? Karena nantinya sebagai orang biasa bingung kemana lagi, di mana lagi nanti datangnya. Nah, inilah berbagai. Jadi step yang kedua itu untuk sukses waktu muda itu Anda harus jadi pengusaha. Oh, bisakah? Bisa. Saya sendiri dulu dididik sama ibu saya, selagi kecil udah belajar jualan. Bahkan saya sangat ingat waktu dulu saya manggul karung untuk berjualan kerajinan daripada hasil kerajinan Raja Polah Tasikmalaya itu di waktu muda. Sampai-sampai orang berkata, kenapa kamu masih muda bisa berani untuk jualan? Kenapa enggak? Gengsi enggak? Buat saya, orang yang nantinya akan menjadi orang susah, orang yang nanti ketika tuanya akan banyak bingung dan susahnya, biasanya Allah takdirkan ketika di waktu mudanya gengsi, di waktu mudanya banyak hura-hura, di waktu mudanya ternyata malas, di waktu mudanya ketika ternyata jarang berdoa. Ini sering terjadi, Allah menakdirkan gitu. Jadi orang-orang yang nanti tuanya akan susah rata-rata gitu. Yaitu waktu mudanya itu suka malas, suka banyak gengsi, suka hura-hura, jarang berdoa. Nah, ini kebiasaan sunatullahnya gitu. Maka Anda berbahagialah masih muda, dari sekarang hilangkan malas-malas, tinggikan dan lebarlah pengetahuan, dan harus sekarang juga merintis untuk menjadi pengusaha. Menjadi pengusaha itu sebetulnya sebuah kalimat yang sangat gampang, step-stepnya harus kita jalani, kita dalami pengetahuannya dan action. Jangan sampai kita takut salah, jangan kita sampai takut gagal, jangan. Biasanya ketika gagal 1, 2, 3 kali, satu saat akan ketemu lah. Karena emang kita sebagai manusia kan tidak tahu di mana letak Allah takdirkan kesuksesan di bidang harta yang Allah akan berikan kepada kita. Itu bukan urusan kita. Kita jangan mikirkan ke sana. Urusan kita adalah action ikhtiar. Ketika kita sudah mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut, dalami dan harus fokus. Ketika udah fokus, action, insya Allah satu saat ada berkah. Andai pun gagal, sungguh di hadapan Allah, andai niatnya baik tidak akan menjadi sia-sia, akan menjadi amal soleh. Nah, menjadi amal soleh.
Rata-rata orang yang punya masih usia muda, rata-rata orang tersebut yang masih muda itu masih mempunyai rasa seenak dewe, asa saya senang, asa saya suka, sehingga tidak memikirkan hal tersebut. Janganlah. Tapi awas, di dalam agama kita bukan dalam arti kita dilarang hiburan, tidak. Kita diperbolehkan oleh agama untuk hiburan. Kita juga tidak dilarang untuk mempunyai hobi dan kesukaan, tidak dilarang. Cuma catatan pentingnya, hiburan dan melaksanakan hobi dan kesukaan kita jangan sampai terlena sehingga nantinya banyak waktu yang tersia-sia. Nah ini, ketika waktu tersia-sia, selanjutnya kita akan menginjak usia yang sudah produktif lagi, maka di sana akan menjadi penyesalan. Sungguh sangat luar biasa. Jika saat ini Anda masih muda, siapapun Anda, maka saya yakin tetap ada saja kemungkinan Allah menakdirkan Anda menjadi seorang yang bermanfaat dengan ilmu, dan sangat ada kemungkinan Allah takdirkan Anda menjadi sukses dalam bidang ekonomi, sehingga banyak orang-orang yang menjadi merasakan manfaat daripada harta Anda yang miliki. Itulah konsep hidup kita. Jangan sama sekali punya basic niat, andai punya ilmu, ingin menjadi orang yang punya gelar, sehingga nantinya untuk disombongkan, tidaklah. Jangan sampai begitu. Termasuk dalam bidang harta. Jangan sesekali berniat kita ketika punya harta ingin menjadi seseorang yang disebut kaya, disebut banyak harta, tidaklah. Sebutan manusia itu buat kita jangan sampai jadi acuan. Justru yang tadi kita punya motivasi untuk mempunyai ilmu adalah untuk supaya orang-orang mendapatkan sinar daripada ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Termasuk kita ingin mempunyai harta tidak lain dan tidak bukan semata-mata kita untuk membangun kemanfaatan daripada titipan harta yang kita miliki, dan kita paling intinya adalah supaya menjadi orang yang mandiri, tidak menjadi beban orang tua, tidak menjadi beban masyarakat, tidak menjadi beban siapapun. Nah ini maka daripada itu sungguh Allah memberi contoh yang sangat real, yang sangat jelas, apa cerita daripada tarikh baginda Nabi Muhammad SAW. Coba kita tengok terhadap sejarah. Baginda Nabi itu kan usia masih dini, udah Allah ambil kedua orang tuanya. Baginda Nabi itu udah yatim piatu. Usia sebelum ABG pun udah yatim piatu. Untuk apa ini? Hikmah salah satunya untuk membuat contoh buat kita bahwa kemandirian itu suatu keharusan. Baginda Nabi, makhluk yang paling agung saja, beliau rela apa? Rela pergi ke tempat yang jauh. Untuk apa? Untuk merantau demi menjalankan ikhtiar dohir. Beliau berdagang. Ini bukan manusia biasa, baginda Nabi gitu loh. Ya, maka sangat naif lah, encam-encem. Kalau kita sebagai orang biasa udah malas-malasan gitu, cuma mengandalkan keadaan orang tua, cuma mengikuti hawa nafsu, mengikuti jiwa-jiwa yang pesimis. Janganlah, cepatlah bangkit. Insya Allah ketika ada kebangkitan di waktu muda, bangkit dalam meraih keilmuan, bangkit dalam meraih harta benda demi kemanfaatan, insya Allah ketika nanti kita sudah tua, maka di sanalah kita sudah tenang, cuma menuai hasil daripada jerih payah ketika kita muda. Terima kasih sekali lagi saya ini sekedar sharing pengetahuan, mudah-mudahan ada manfaatnya, tidak bermaksud untuk memperlihatkan apa kemampuan saya, tidak. Saya sendiri terjun di dakwah di media ini hasil daripada ijtihadiyah hadisiyah. Apa ijtihadiyah hadisiyah? Ijtihad kekinian. Dengan fakta di lapangan bahwa banyak generasi muda ternyata kesehariannya mayoritas waktunya dipakai nonton untuk media. Saya sendiri berprinsip insya Allah ingin berusaha mewarnai
di media YouTube ini untuk terjun dakwah, sehingga siapapun yang mendukung dakwah saya, rencana dakwah saya di media ini dengan share, subscribe, insya Allah akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Terus bunyikan loncengnya channel ini, sehingga apapun yang saya update dalam channel ini akan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.